laporan dari lapangan lokasi distrik Nilo. Di sini biasanya ada spanduk PT STM, sekarang udah dicopotin. Yang berujung pada kasus penipuan. PT Arara Abadi melakukan MOU dengan tim 15 untuk bagaimana membuat budidaya kawasan hutan tadi. Program yang dibuat antara PT Arara Abadi dengan pihak masyarakat tadi membuat satu program yang disebut dengan tanaman kehidupan. Nah, jadi untuk memproduksi tanaman kehidupan ini memerlukan pihak investor. Nah, dengan dalih mereka memiliki MOU tadi, PT Sumatera Tani Mandiri kemudian mencari kemana-mana, mencari investor lagi. Nah, sampai bertemulah dengan seorang pengusaha nasional. Mereka menawarkan investasi singkong dan singkong racun kepada klien kami. Nah, kemudian berjalan pada Desember tahun 2019 terjadilah perjanjian kerjasama antara PT Sumatera Tani Mandiri dengan klien kami. Nah, klien kami ditawarkan untuk melakukan investasi dengan dalih hal yang tadi senilai 4,1 miliar lebih. Nah, investasi singkong, singkong unggul dan singkong racun jenis BW1 dan K-Star seluas 186 hektar. Nah, jadi PT Sumatera Tani Mandiri mematok nilai sewa, mematok nilai A, B, C, dan D yang jumlahnya sekitar 4,1 miliar dengan dalih investasi singkong tadi. Laporan sekarang tanggal 29 April 2020 saya melaporkan bahwa kondisi tanaman aren ini sudah hampir 2 bulan tidak terawat nih. Sekarang posisi lapangannya seperti ini udah tergenang air. Dan tanaman arennya pada hilang semua, seperti inilah pada rubuh, pada dimakan gulma nih. Ini posisinya nih seperti kolam nih bagi semua, karena ini tidak dibuat parit-paritnya gitu. Sebenarnya mereka tidak punya hak apapun untuk menggandeng pihak lain untuk menjadikannya investor, karena dalam MOU mereka dengan masyarakat, dengan tim 15, mereka adalah investor. Yang terjadi adalah PT Sumatera Tani Mandiri menjadikan MOU dengan masyarakat tadi sebagai bahan mereka mencari investor lain. Nah, di sini problemnya, disinilah terjadi pelanggaran hukumnya, karena mereka tidak punya hak untuk menggandeng investor karena lahan itu bukan lahan milik mereka dan izinnya pun bukan izin yang mereka punya, melainkan milik PT Arara Abadi, yang kemudian lahan itu adalah aslinya lahan hutan lindung. Jika pun PT Arara Abadi yang menggandeng perusahaan lain untuk mengelola lahan itu, maka pertanggungjawabannya adalah sesuai dengan SK Menteri Kehutanan yang diberikan tadi.